Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Mari kita doakan agar semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini kita akan menyajikan rangkuman film yang berjudul. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru berkunjung, mari bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke alur ceritanya. Pada tahun 2092, hutan-hutan di bumi sudah musnah, membuat bumi semakin sekarat. Sebuah perusahaan besar yang bernama UTS membuat rumah baru bagi manusia di atas atmosfer bumi. Namun hanya segelintir orang terpilih saja yang bisa memasukinya. Di dalam gedung tim pencari milik perusahaan UTS, seorang pria yang bernama Kim Tae-ho membawa sekantung beras karena dia tidak punya uang. Tae-ho ingin melihat penemuan terbaru tim pencari luar angkasa. Para petugas yang ada di sana mencoba mengusir Tae-ho yang selalu merengek ingin masuk tetapi tidak punya uang. Karena kasihan, para petugas itu memperbolehkan Tae-ho untuk masuk dengan imbalan sepatu boot miliknya. Tae-ho yang sangat ingin masuk terpaksa menyerahkan sepatu satu-satunya miliknya tersebut. Di dalam, Tae-ho melihat tubuh mayat anak perempuan yang ditemukan di luar angkasa akibat kecelakaan stasiun luar angkasa. Setelah diperiksa, ternyata itu memang bukan sosok yang dia cari. Hal ini membuat Tae-ho sedih. Tae-ho kemudian pergi menuju tempat transit untuk pergi ke luar angkasa. Dia menaiki sebuah kendaraan berbentuk cincin raksasa yang melesat dengan cepat menuju atmosfer bumi. Di atas atmosfer, mereka sampai di stasiun luar angkasa UTS. Karena polusi udara di bumi semakin parah, banyak sekali orang-orang kaya memilih hidup di stasiun luar angkasa di luar atmosfer bumi. Di sana banyak sekali terdapat stasiun koloni manusia buatan UTS. Yang terbesar adalah suatu pemukiman terapung, di mana di dalamnya terdapat hutan hijau, sungai, pegunungan, dan pusat kota pemukiman warga UTS. Di dalam salah satu gedung di pemukiman terapung tersebut, beberapa wartawan menemui sang pendiri UTS, orang terkaya sekaligus tertua di dunia, sang jenius James Sullivan yang berusia 152 tahun. Di sana, James Sullivan menjelaskan kalau dia sedang menyempurnakan proyek koloni baru di planet Mars dengan menggunakan teknologi Super Plant. 3 hari lagi, James akan mengumumkan pembukaan koloni baru di planet Mars. Salah satu wartawan protes karena apa yang diciptakan oleh James hanya bisa dinikmati segelintir orang kaya saja, sedangkan 95% populasi manusia masih hidup menderita di bumi. Terjadi krisis kemanusiaan saat ini. James selalu menjelaskan kalau dia dan perusahaannya akan segera mengatasi krisis kemanusiaan ini. Di luar, sebuah pesawat rongsokan melayang-layang dengan kecepatan tinggi di angkasa. Beberapa pesawat mengejar benda itu dan menangkapnya. Mereka adalah para pemulung luar angkasa. Saat sedang santai membawa pesawat rongsokan tersebut, dari belakang datang sebuah pesawat berbendera Korea yang bernama pesawat Victory. Mereka pun panik, dan benar saja, sang kapten pesawat Victory yang bernama Kapten Cheng memerintahkan anak buahnya, sebuah robot yang bernama Bubs, melempar jangkar ke arah rongsokan itu. Setelah itu, mereka membawa rongsokan tersebut kabur. Para pemulung luar angkasa yang lain itu pun kesal karena kelakuan Kapten Cheng yang barbar, tidak mau berbagi barang buruan dengan yang lain. Di dalam pesawat Victory, Tiger Park mengutak-atik mesin hingga memiliki daya yang meningkat. Sang pilot mengendalikan Victory melewati celah di stasiun luar angkasa tanpa tersentuh sekalipun. Mereka pun lolos dari kejaran para pemulung luar angkasa yang lain. Ternyata, pilot pesawat Victory yang luar biasa itu adalah si Kim Tae-ho sendiri. Namun karena lengah, Victory hampir menabrak pemukiman UTS dan menabrak sebuah antena milik perusahaan UTS. Beberapa saat kemudian, Victory memasuki pabrik satelit pengolahan limbah. Mereka menyetorkan limbah yang berhasil mereka kumpulkan sebelumnya. Mereka ingin menyetorkan juga pesawat rongsok yang baru mereka dapat, namun sang petugas yang bernama Karum itu menjelaskan kalau mereka harus membongkarnya terlebih dahulu. Jika tidak, biaya bongkar sangatlah mahal. Tae-ho kemudian meminta uang limbah yang barusan. Namun ternyata dia ketahuan menabrak antena milik perusahaan UTS. Alhasil, pesawat Victory dikenai denda yang lebih banyak dari uang yang mereka dapatkan. Bukannya dapat uang, Tae-ho malah mendapatkan surat hutang. Dia pun kesal. Sebagai ganti, Tae-ho minta minuman di kulkas milik Karum. Beberapa saat kemudian, datang Pierre. Dia adalah fans berat Kapten Cheng. Pierre lalu menyetel televisi dan melihat sebuah berita tentang hilangnya sebuah robot yang bernama Dorothy. Robot itu adalah robot buatan UTS yang sangat berbahaya dan bisa meledak. Robot itu dicuri oleh kelompok teroris rubah hitam 2 hari yang lalu. Tae-ho kemudian pergi. Di luar, dia mengais sampah dan menemukan sepasang sepatu bekas yang sangat jelek.
dia terpaksa memakainya daripada tidak memakai sepatu. Di dalam Victory, Kapten Cheng, Tai-Ho, Park, dan Boobs bermain kartu. Berkali-kali Boobs menang dan membuat semua orang kesal dan mulai berkelahi. Sementara itu, Boobs menyimpan uang yang dia dapatkan ke dalam kotak. Keesokan harinya, mereka mencoba untuk membongkar pesawat rongsok yang sebelumnya mereka dapatkan. Mereka berhati-hati karena pesawat rongsok itu rusak setelah melewati zona Langrangian yang berisi miliaran nanobot super kuat pemakan besi. Tidak disangka saat mengutak-atik, mesin pesawat itu malah menyala. Tai-Ho lalu memeriksa kapsul penyelamat pesawat tersebut. Di dalamnya, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah sosok seorang anak kecil. Mereka lalu membawa anak tersebut masuk ke dalam Victory. Mereka pun bingung mengenai asal-usul gadis tersebut. Tidak sengaja, Tai-Ho melihat layar monitor mengenai Dorothy yang hilang sangat mirip dengan anak tersebut. Di dalam berita, Dorothy sangat berbahaya dan bisa meledak kapanpun dimanapun. Di waktu yang sama, gadis itu hendak bersin. Semua orang pun panik. Mereka semua kemudian berlarian masuk ke dalam ruangan mereka masing-masing untuk berlindung. Karena panik, Tiger Park mencoba menghubungi polisi untuk datang. Mereka lalu sepakat untuk menyuruh Tai-Ho mengikat anak itu. Bukannya mengikat, Tai-Ho yang ketakutan malah mengambil koper dan tas milik sang anak ke dalam ruangannya. Dari dalam tas, dia melihat sebuah HP dan berkas dengan pemilik yang bernama Kang Hyun-woo. Kang Hyun-woo juga terlihat berusaha menelpon HP si anak berkali-kali. Melihat itu, Tai-Ho lalu memiliki sebuah ide. Mereka berempat mampir di distrik pemukiman non-warga UTS dan meninggalkan Dorothy di dalam pesawat. Di sana, Dorothy melihat sebuah pohon yang mati. Dorothy lalu berjalan mendekatinya. Secara ajaib, benda-benda kecil bercahaya membuat pohon itu kembali hidup. Di dalam rumah makan, Park menjelaskan kalau dia sudah berusaha lapor polisi, namun tidak ada jawaban. Di sini Tai-Ho memiliki ide untuk menjual Dorothy pada pihak teroris rubah hitam karena mereka pasti sedang mencarinya saat ini. Karena jika diserahkan pada pihak polisi, mereka pasti tidak akan dapat imbalan. Tai-Ho lalu mengutak-atik alat miliknya disambungkan dengan ponsel milik Dorothy untuk menghubungi nomor Kang Hyun-woo yang dia percaya anggota teroris rubah hitam. Dan berhasil, seseorang menjawab telepon tersebut. Tanpa basa-basi, Kang Hyun-woo menjanjikan uang imbalan $2 juta jika mereka menyerahkan Dorothy padanya. Tai-Ho kemudian merencanakan pertemuan dengan Kang Hyun-woo di klub terapung sore ini. Mereka pun senang karena akan mendapatkan uang yang banyak. Ternyata percakapan mereka barusan berhasil disadap oleh James Sullivan, pendiri UTS. James kemudian menyuruh anak buahnya merebut Dorothy kembali. Di dalam pesawat, mereka bersiap-siap untuk pergi membawa Dorothy. Namun tiba-tiba seorang petugas polisi mendatangi pesawat Victory dan bermaksud memeriksanya karena dia mendapatkan laporan sebelumnya. Mereka pun panik. Saat polisi itu masuk, mereka bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Namun polisi itu mencurigai sesuatu. Dia pun memeriksa sebuah kamar di mana Dorothy berada. Tidak habis pikir, Tai-Ho lalu mengambil uang dan mencoba menyuap si polisi. Kapten Cheng kemudian datang dan menyatakan kalau dia telah merekam kejadian itu. Dia mengancam akan melaporkan tindakan semena-mena dan pemerasan oleh oknum polisi tersebut. Kesal karena telah diancam, polisi itu kemudian pergi. Mereka pun segera pergi menuju klub terapung. Di dalam sangat ramai dan suara musik terdengar sangatlah keras. Sesuai dengan perjanjian, Kang Hyun-woo pun datang sendirian. Tai-Ho lalu mengajak Kang Hyun-woo ke tempat Dorothy berada. Sementara itu, di atas, beberapa pasukan penjaga telah mengincar gerak-gerik mereka. Di saat Kang Hyun-woo menyerahkan uang yang dijanjikan, dia langsung membuka tas yang berisi Dorothy di dalamnya. Ternyata tas itu kosong. Dorothy tidak ada di dalamnya. Mereka pun kebingungan dan mulai mencari. Ternyata Dorothy berjalan-jalan sendiri di lantai dansa. Beberapa orang kemudian memandang ke arah Dorothy. Mereka mengenalinya sebagai robot berbahaya yang bisa meledak sewaktu-waktu. Semua orang pun panik. Park dan Tai-Ho pun membawa Dorothy. Namun tiba-tiba dari atas, pasukan penjaga menembaki Park dan Tai-Ho yang membawa Dorothy. Secara ajaib, peluru yang menembak itu dapat dihalau oleh kemampuan aneh Dorothy. Para pasukan penjaga semua turun dan menyerang, namun mereka tidak berhasil mendapatkan buruannya. Di dalam pesawat Victory, semua orang kesal pada ulah Park yang tidak menjaga Dorothy dengan baik sehingga dia bisa pergi dari dalam tas. Kapten Cheng yang kesal menginjak ponsel milik Dorothy dan membuangnya. Karena menurutnya, ponsel itu telah disadap, makanya pasukan penjaga bisa menyerang mereka di klub terapung sebelumnya. Kapten Cheng menyebut jika nomor Kang Hyun-woo sudah dia simpan, dia akan menghubunginya kembali dengan cara yang lain. Di saat sedang menggambar dan berbincang-bincang, Tiger Park merasa gemas melihat tingkah laku Dorothy yang lucu. Kapten Cheng lalu kebingungan setelah melihat sebuah tanaman tomat yang secara ajaib bisa tumbuh di dalam pesawat. Di tempat lain, James melakukan rapat dengan timnya mengenai persiapan pembentukan koloni di planet Mars dengan bantuan nanobots yang dijinakan dengan gelombang Krypton sehingga bisa membantu tanaman tumbuh di tempat yang mustahil sekalipun. James ingin membuat iklan yang menyatakan kalau teknologi itu hanya bisa digunakan di planet Mars saja. Salah satu anak buahnya memiliki ide untuk mengembangkannya di bumi, namun James bersikeras tidak ingin memberi harapan pada bumi.
dia hanya ingin menciptakan kehidupan baru di Mars saja. Di atas atmosfer bumi, karena pesawat Victory rusak, mereka meminta bantuan Pierre untuk menariknya menuju hanggar perawatan di dalam pabrik. Selama perjalanan, Pierre menyanyikan lagu cinta untuk Kapten Cheng. Kapten Cheng yang mendengarnya itu pun kesal melihat tingkah Pierre yang bucin. Di dalam hanggar perawatan, mereka mulai memperbaiki Victory. Dari kejauhan, Dorothy melihat penjual minuman segar. Dia lalu memiliki ide. Dorothy meminjam gunting pada Taiho. Taiho yang penasaran lalu menemani Dorothy menuju pohon tomat yang sudah berbuah sangat banyak. Dia pun kaget melihat tomat sebanyak itu. Mereka berdua membawa tomat itu ke pabrik dan menawarkannya pada semua orang yang ada di sana. Orang-orang itu penasaran ingin memakan buah organik karena selama ini hanya memakan makanan sintetis. Alhasil tomat itu pun laris manis. Mereka berdua mendapatkan beberapa dolar karenanya. Di dalam sebuah ruangan, Dorothy berbincang-bincang dengan Bubs. Bubs bercerita kalau dia sangat ingin memiliki cangkok kulit wujud manusia, tetapi harganya sangat mahal. Bubs tidak mampu membayarnya. Dorothy lalu bertanya tentang asal-usul Taiho. Bob kemudian bercerita kalau dulu Taiho adalah seorang pilot handal pasukan penjaga. Suatu hari dia bertugas menghentikan pesawat ilegal. Di dalamnya, dia menemukan seorang bayi yang selamat dalam serangan itu. Menurut aturan, Taiho harus membawa bayi itu kembali ke bumi, namun tidak dia lakukan. Dia malah merawatnya sendiri di dalam rumahnya. Bayi itu dia namai Suni. Suni mengalami kerusakan dalam pendengaran karena efek mendengar tembakan di waktu bayi. Taiho yang semakin menyayangi Suni pun berjanji akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Suni. Sejak saat itu, kemampuan bertempur Taiho semakin menurun. Dia pun dipecat dari kesatuan. Taiho lalu diusir dari koloni dan tinggal di jalanan pemukiman non-warga UTS. Lambat laun, keuangan Taiho semakin menipis. Dia terpaksa bermain judi dan tidak memperdulikan Suni. Suni lalu berjalan sendirian mencari makanan. Namun tiba-tiba dari atas, sampah luar angkasa menabrak tempat itu. Taiho berhasil selamat, namun beberapa orang tersedot keluar angkasa, termasuk Suni. Taiho bermaksud mencari jasad putrinya pada tim pencari, namun ongkosnya terlalu mahal. Dia tidak mampu membayarnya. Taiho hanya memiliki waktu 3 tahun sebelum jasad putrinya itu hilang sepenuhnya di angkasa. Saat sedang bercerita, Babs melihat alat komunikasi mereka bereaksi. Ternyata itu adalah telepon dari Kang Hyun-woo. Mereka lalu merencanakan pertemuan kembali. Malam harinya, Park yang kasihan tidak ingin menyerahkan Dorothy pada pihak kelompok rubah hitam. Taiho lalu menjelaskan kalau saat ini yang dia butuhkan adalah uang untuk mencari putrinya Suni. Jika terlambat, maka Suni akan menghilang selamanya di angkasa. Di tempat lain, Kapten Cheng memeriksa berkas milik Kang Hyun-woo. Dia lalu menyadari sesuatu. Dorothy kemudian pergi ke kamar kecil untuk buang air, namun seseorang membuntutinya dan kemudian menculiknya. Curiga karena pergi lama tidak kembali, Park dan yang lain pun mencari Dorothy. Dari kejauhan, Park melihat Dorothy yang dibawa oleh seseorang. Taiho berhasil merebut kembali Dorothy, namun dia kemudian dikepung beberapa orang. Park lalu datang dan memukuli orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu tidak bisa bertarung. Salah satu orang dibuka topengnya dan ternyata itu adalah Karung. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Karung dan kelompoknya mengaku mereka adalah kelompok rubah hitam. Di momen ini, Kapten Cheng juga menyadari kalau Dorothy bukanlah robot melainkan manusia. Karung kemudian menjelaskan kalau kelompok rubah hitam bukanlah teroris, melainkan kelompok pecinta lingkungan. Pimpinan mereka, Kang Hyun-woo, adalah ilmuwan pencipta nanobots yang bisa menumbuhkan tanaman di tempat paling ekstrim sekalipun. Awalnya mereka adalah karyawan James Sullivan dan membuatnya bisa menciptakan kehidupan baru di planet Mars. James melihat mereka sebagai ancaman jika menyebarluaskan penelitian tersebut untuk menghijaukan bumi kembali. James selalu menciptakan image mereka sebagai teroris di media massa. Dorothy adalah putri satu-satunya Kang Hyun-woo. Dia lahir memiliki penyakit bawaan yang langka. Karena hidupnya tidak bisa tertolong lagi, Kang Hyun-woo menyuntikkan nanobots yang sangat hebat yang telah diprogram menyelamatkan hidup Dorothy. Secara ajaib, Dorothy berhasil hidup kembali dengan normal dan memiliki keahlian lebih. Dorothy bisa memerintahkan nanobots di sekitarnya untuk melakukan apapun yang dia perintahkan, seperti membantu sebuah tanaman untuk tumbuh kembali. Semua media menyiarkan kebohongan James Sullivan bahwa bumi tidak memiliki harapan lagi, padahal nyatanya bumi bisa diselamatkan. Saat ini, Mars berhasil dihijaukan, dan James Sullivan berniat menghapus semua data penelitian mengenai nanobots, termasuk Dorothy dan semua kelompok rubah hitam. Beruntung Dorothy dilindungi oleh nanobots yang membuatnya tidak bisa dibunuh dengan mudah. Dorothy berhasil kabur. Nanobots hanya bisa dibunuh dengan gelombang kripton yang ada di dalam bom hidrogen. Kapten Cheng meneliti, terdapat satu bom hidrogen di pusat pabrik pengolahan limbah. James pasti ingin meledakkan Dorothy di dalam pabrik itu dan membuat pabrik jatuh menabrak bumi, lalu membuat bumi hancur selama-lamanya. Akibat kejadian itu, 3 miliar nyawa manusia tidak berdosa akan musnah. Tidak disangka, puluhan pasukan penjaga kini sudah memasuki pabrik dan menggeledah setiap ruangan.
Mereka kemudian berencana kabur dan bertemu di suatu tempat dengan Kang Hyunu, ayah Dorothy. Mereka pun berpencar. Taeho membawa Dorothy kabur melalui saluran ventilasi. Namun aksinya ini berhasil diketahui oleh pasukan penjaga. Pasukan itu pun menyerangnya. Di luar, puluhan pasukan penjaga menembaki pesawat Victory. Taeho berlari dengan menggendong Dorothy, lalu kemudian melompat. Bubs berhasil menangkapnya. Tak disangka, seorang petugas berhasil menarik Dorothy dan membuatnya terjatuh. Beruntung, Park berhasil menyelamatkannya. Mereka pun berhasil kembali masuk ke dalam pesawat Victory dan kabur dari dalam bengkel. Di luar, sebuah rudal meledak mengenai Victory dan membuatnya masuk ke dalam zona sampah angkasa Langrangian, di mana di dalamnya terdapat miliaran nanobots kuat pemakan besi. Di dalam zona Langrangian, sedikit demi sedikit, Victory mengalami kerusakan karena diserang oleh nanobots pemakan besi. Sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk selamat. Lalu tiba-tiba, Dorothy membuka matanya dan membuat nanobots yang menyerang pesawat itu menyingkir. Mereka berhasil selamat, namun Dorothy pingsan tidak sadarkan diri. Semua orang pun panik. Namun beberapa saat kemudian, Dorothy terbangun kembali dan membuat semua orang kembali lega. Kejadian ini membuat mereka berempat diincar sebagai teroris berbahaya. Malam harinya, mereka merencanakan pertemuan dengan Kang Hyunu. Park merasa kalau pertemuan ini sangat berbahaya, dia ingin melindungi Dorothy. Namun Taeho bersikeras ingin menemui Kang Hyunu karena dia membutuhkan uang tebusannya. Taeho lalu pergi ke ruangan lain. Di sana dia bertemu dengan Dorothy. Dorothy memperlihatkan hasil gambarnya kepada Taeho. Di luar, Park memanggil Dorothy. Dia bermaksud membantu Dorothy untuk keramas karena dia akan bertemu kembali dengan ayahnya. Namun Taeho menyebut kalau apa yang dilakukan oleh Park itu salah. Mereka berdua pun berkelahi. Beruntung Kapten Cheng datang menengahi. Sebagai wanita, dia yang akan membantu Dorothy keramas. Mereka pun sampai di tempat yang dijanjikan. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana dulu Taeho kehilangan putrinya, Suni. Dari celah bangunan yang rusak, mereka pun masuk. Dorothy gembira karena akan bertemu dengan ayahnya. Dua pesawat itu pun bergabung dan para anggota kelompok rubah hitam termasuk Kang Hyunu masuk ke dalam pesawat Victory. Akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan putrinya, Dorothy. Dorothy sangat bahagia kembali bertemu dengan ayahnya. Dia bercerita kalau para anggota pesawat Victory telah merawatnya dengan baik selama ini. Ayahnya itu pun bahagia mendengarnya. Namun di balik jendela, Kapten Cheng melihat sesuatu yang janggal di luar sana. Ternyata benar, rancau elektromagnet di sekitar mereka meledak dan mematikan semua peralatan elektronik termasuk Bubs. Beberapa saat kemudian, puluhan petugas penjaga masuk ke dalam pesawat dan menembaki semua anggota kelompok rubah hitam yang ada di sana. Pasukan itu menculik Dorothy. Tidak disangka, Kang Hyunu juga ditembak hingga tewas oleh pasukan penjaga tersebut. Namun para pasukan penjaga itu membiarkan awak pesawat Victory untuk hidup. James Sullivan kemudian masuk. Dia menghina Taeho yang kini hidup bagaikan sampah. Dia lalu memberikan uang $4 juta di hadapan mereka. Taeho yang melihat tumpukan uang tidak bisa menahan diri. Dia lalu memilih untuk mengambil uang itu daripada melawan. James tertawa melihat kelakuan Taeho yang lebih memilih mementingkan urusan pribadi daripada nyawa Dorothy dan membiarkan dirinya menjatuhkan pabrik, menghantam bumi, dan memusnahkan miliaran nyawa manusia tidak berdosa. James pun kemudian pergi. James menyuruh anak buahnya untuk membiarkan awak pesawat Victory hidup. Setelah mereka melihat bumi hancur, baru dia akan membunuh semua awak pesawat Victory. Di tempatnya, James selalu membuat pengumuman kepada semua warga koloni UTS karena sebentar lagi mereka akan pindah ke planet Mars yang saat ini sudah menjadi planet hijau yang bisa menampung kehidupan. Di dalam pesawat Victory, Taeho mengambil beberapa uang bagiannya. Namun Park bersikeras tidak ingin menyentuh uang tersebut. Dia ingin pergi menyelamatkan Dorothy. Taeho lalu memperingatkan Park kalau misi itu adalah misi bunuh diri. Park lalu menjawab kalau dia tidak peduli meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Kapten Cheng lalu menyuruh Taeho untuk pergi. Di tempat lain, pasukan penjaga mengikat Dorothy dan mengaktifkan bom hidrogen. Taeho masuk ke dalam gedung tim pencarian. Dia menyerahkan uang yang dibutuhkan dan membuat tim pencari mulai melacak keberadaan Suni. Di ruang tunggu, dia membuka kotak yang berisi benda-benda kenangan putrinya tersebut. Di dalam sebuah buku, dia melihat tulisan Suni yang menyebut kalau dia sangat menyayangi ayahnya. Kelak dia ingin menjadi orang baik seperti ayahnya. Seketika, Taeho teringat masa lalunya dengan Suni. Di momen terakhir itu, dia tidak memperdulikan putrinya karena sedang berjudi. Dia menangis dan menyesal. Taeho lalu kepikiran sesuatu. Dia kembali masuk ke dalam Victory. Dia membuang sisa uang yang ada dan berniat membantu yang lain merebut kembali Dorothy dari tangan James Sullivan. Mereka pun bersiap-siap dan mulai berangkat. Dari belakang, mereka dikejar pasukan penjaga. Terjadi aksi kejar-kejaran. Bubs selalu melompat dan menghancurkan pesawat musuh satu persatu menggunakan tombak. Setelah cukup aman, dia pun kembali ke Victory.
Tidak disangka, dari depan mereka melihat beberapa pesawat penjaga menembakkan rudal ke arah mereka. Taiho lalu membawa Victory menukik menuju bumi dengan dikejar rudal-rudal di belakangnya. Di saat pesawat itu mulai terbakar atmosfer, Taiho membawa pesawatnya untuk naik lagi. Hawa panas akibat gesekan atmosfer membuat rudal-rudal tersebut meledak. Taiho lalu membawa pesawatnya masuk ke dalam pabrik menuju tempat Dorothy ditahan. Di dalam pusat pabrik, mereka melihat bom hidrogen yang telah siap melakukan hitungan mundur dan sebentar lagi akan meledak. Mereka kemudian menerobos masuk dan menyelamatkan Dorothy. Di dalam, Kapten Cheng melihat jangkauan ledak bom itu melepaskan gelombang kripton sejauh 5.000 km. Dia sadar meskipun mereka bisa selamat, namun Dorothy yang terkena gelombang kripton akan kehilangan nanobots di tubuhnya. Dorothy akan kembali sekarat dan misi menyelamatkan bumi tetap akan gagal. Lagi pula pabrik tetap akan jatuh dan menabrak bumi. Taiho lalu memiliki suatu ide. Tidak disangka, tiba-tiba seorang prajurit penjaga datang dan menendang Taiho, Kapten Cheng, dan juga Bubs. Park mencoba melawan dengan mengunci pintu. Dia melawan sang prajurit sendirian. Dia bukan tandingan sang prajurit. Park babak belur dipukuli dan kemudian pingsan karena dicekik. Tidak disangka, dia masih sadar dan membuka pintu keluar. Mereka berdua pun tersedot. Park lalu memotong lengan si prajurit yang memegang handle menyelamatkan diri. Park berhasil mengalahkan prajurit tersebut. Di luar, mereka mendeteksi puluhan pesawat musuh datang menyerang. Kapten Cheng lalu mencoba menghubungi Pierre dan pasukan pemulung luar angkasa yang lain dan berhasil. Dia menjelaskan kalau James akan menjatuhkan pabrik dan menghancurkan bumi. Kapten Cheng ingin mereka membantunya menghentikan hal tersebut. Victory pun melesat keluar dari pabrik. Di depan, Pierre datang untuk membantu. Di belakang, puluhan pesawat musuh mengejar mereka. Kapten Cheng menembaki musuh dari belakang, sementara Taiho mengendalikan pesawat keluar dari pabrik. Di luar, tidak disangka, puluhan pasukan pemulung luar angkasa menunggu mereka dan membantu mereka bertarung dengan para pasukan penjaga. Peperangan pun tidak terhindarkan. Dengan kemampuan seadanya, mereka membantu Victory untuk lolos dari kejaran pasukan penjaga. Di dalam berita televisi, tidak disangka, Kapten Cheng menyiarkan rekaman percakapan James Sullivan yang menyatakan ingin menghancurkan bumi dengan menjatuhkan pabrik miliknya ke bumi. Semua orang pun terkejut. Mereka yang menganggap James Sullivan sebagai penolong umat manusia ternyata memiliki rencana untuk menghancurkan bumi. Di tempat lain, Taiho membawa Victory melesat menjauh dari zona aman ledakan. Tidak disangka, di depan mereka, James Sullivan sendirian mengendalikan pesawat mengejar mereka. Kapten Cheng mencoba menembaki James, namun pelurunya habis. Pesawat James kemudian berhasil menangkap dan menempel di tubuh pesawat Victory. Di luar pesawat, Kapten Cheng mencoba untuk bertahan. Tubuh Bubs hancur diinjak pesawat James. Kapten Cheng lalu dengan sekuat tenaga membetulkan tenaga pendorong tambahan. Setelah tenaga pendorong itu aktif, Taiho membawa pesawat itu melesat menjauh. Di luar, James mencoba membongkar isi pesawat Victory, namun tidak disangka, bukannya Dorothy yang dia dapat, melainkan bom hidrogen. Ternyata Taiho dan yang lain membawa bom hidrogen di sana, dan menitipkan Dorothy pada Pierre sebelum keluar dari pabrik. Setelah melewati radius 5.000 km, bom itu pun meledak. Ledakannya sangat dahsyat hingga terlihat dari jauh. Pabrik tidak jadi jatuh, dan bumi pun selamat. Tidak disangka, ternyata Dorothy menggunakan kemampuannya memanggil nanobots pemakan besi zona Langrangian yang sangat kuat dan tidak terpengaruh gelombang kripton. Para nanobots melindungi pesawat Victory. Taiho, Park, Kapten Cheng, dan Bubs pun berhasil selamat dari ledakan. Singkat cerita, UTS meminta maaf atas apa yang terjadi dan berjanji akan menggunakan teknologi nanobots mengembalikan bumi seperti semula dengan bantuan Dorothy. Dan Bubs kini memiliki tubuh manusia berbentuk gadis yang cantik jelita. Para tim pencari meminta bantuan nanobots di tubuh Dorothy mendeteksi lokasi keberadaan Sunny. Sinkronisasi pun dilakukan. Di depannya, Taiho melihat sosok Sunny di suatu tempat di luar angkasa. Taiho lalu masuk ke dalam alam bawah sadar dan bertemu dengan Sunny. Taiho memeluk Sunny untuk terakhir kalinya. Dia meminta maaf dan berterima kasih Sunny masih mau menemuinya saat ini. Sunny kemudian mengucapkan salam perpisahan terakhir pada ayahnya. Para awak pesawat Victory kemudian melanjutkan hidup sebagai pemulung luar angkasa. Mereka kini mengadopsi Sunny menjadi anak mereka, dan bumi pun bisa kembali hijau seperti semula. Seperti biasa, Victory selalu merebut rongsokan yang dikejar pemulung-pemulung luar angkasa lain. Dan berakhirlah alur cerita film Space Sweepers ini, guys.